sana. Pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Pergi. Pergi sana. Jangan dekati aku. Tolong. Tolong. Kita kalau gini-gini terus nggak akan kaya, Pak. Kamu usaha dong. Papa juga sedang usaha, Ratna. Usaha apa? Pak, Papa itu udah 16 tahun kerja di perusahaan itu. Masa sih Papa tuh nggak bisa ngerebut posisi jabatan yang bagus? Harus bagaimana lagi, Ratna? Mas, tuh tetangga kita, dia udah beli mobil baru. Teman-teman arisanku, udah pamerin perhiasannya semua. Kita, rumah aja masih ngontrak. Ratna, aku harus bagaimana lagi? Hari gini itu, gak bisa, kita harus lurus-lurus aja. Papa pergi sana ke dukun atau orang pintar. Kayak artis-artis gitu, Pak. Maksud kamu pesugihan? Ya iyalah, kita itu, Pak, kalau jalannya lurus-lurus aja, nggak akan kaya-kaya, Pak. Sampai menik kuliah juga kita nggak akan punya apa-apa. Pak, malah berantem. Mas, pokoknya hari ini Mas harus datang ke guru spiritual itu ya. Nih, namanya Eyang Tuko, dia bisa bantu kamu. Ya, salam. Menik berangkat dulu ya, Ma? Iya, sayang. Astagfirullahaladzim. Udah jam segini belum ada satupun lukisan saya yang terjual. Ya Allah, mudahkanlah urusan rezeki hambamu ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau beli lukisan, Non? Iya Pak, ini lukisan ayat kursinya berapa Pak? Biasa, Non. 50.000 aja. 50.000 ya, saya mau satu ya Pak. Oh iya, sir. Yang ini, Non? Iya. Pokoknya saya minta bantuan yang Tuko. Ya, apa yang harus Eyang bantu untuk kamu? Begini yang Tuko. Ekonomi keluarga saya ini kan sedang lesu. Jadi saya minta tolong yang Tuko untuk membantu saya mengejar jabatan pimpinan proyek. Bisa kan? Ya bisa melalui jalan pintas. Tapi sebelumnya kamu harus pikir dulu. Karena jalan pintas itu harus ada resikonya. Saya siap ya. Ya udah, kalau begitu Eyang siap membantu kamu. Kamu harus berani tanggung risikonya. Bang Bimo sama Eyang Tuko ngapain itu ya? Eyang Tuko, apapun resikonya, saya sudah siap. Doyan. Iya, Mam. Besok beli yang manis ya? Iya. Zab. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, Kan ya? kakak Nia. Bawa apaan tuh? Ini kakak Nia bawa hadiah buat Adam. Ini buat kamu. Hadiah. Hadiah apa kan Nia? Kalau kakak. Oh. Apa, Dam? Lukisan ayat kursi mah. Alhamdulillah. Aduh, bagus banget kan Nia. Dengan adanya lukisan ini kita bisa lebih mendekatkan diri pada Al-Quran. Dan juga bisa membuat kita lebih ingat dan mendekatkan diri pada ayat-ayat suci. Tapi mah bukan cuma buat dilihat doang, harus dibaca. Iya sih. Selain menunjukkan keutamaan ayat suci Al-Quran, mudah-mudahan kalau ini dipasang, orang yang datang ke sini nanti ngeliat juga. Dan Iya. syukur-syukur jadi rajin baca ayat kursi. Dan bener nggak sih kata orang-orang kalau misalnya kita gantungin lukisan ayat kursi ini di tembok rumah, itu setan-setan pada takut masuk rumah kita. Kata Pak Ustadz, kalau kita baca ayat kursi sih memang itu untuk menghindari kita dari beberapa gangguan. Seperti gangguan setan dan juga gangguan bentuk kejahatan dari manusia, perampokan, pencurian. Gitu. Tapi bukan berarti kalau kita pasang di rumah
semua itu terjadi tetap harus dibaca juga seringnya. Oh iya. Sista lupa balesin chattingnya Aldo, Mas. Sista ke kamar dulu ya. Mah, makannya. Ngebalusin sana ntar marah lagi Aldonya. Kan ya, sekali lagi terima kasih ya. Kamu udah kasih aku hadiah. Sama-sama Dam. Ini tadi tuh aku lewat, terus aku lihat ada bapak-bapak udah tua jualan lukisan pakai gerobak, kasihan banget. Terus pas aku lihat jualannya dia tuh jualan lukisan ayat kursi, makanya aku langsung inget kamu, makanya aku beli. Oh iya, nih, dia tuh juga ngasih kartu nama Dam. Katanya kalau misalnya nanti kamu butuh lukisan ayat suci Al-Quran lagi, kamu pesannya sama dia aja, namanya Pak Marwan. Anak gua no. Etoprak. Mak, ya Allah, sayang. Habis ngider. Iya, Mak. Bentar, Mak. Waduh, sayang. Apa sih? Mak. Sini lu. Bukan muhrim. Sini. Terma gua giduan lagi. Buset deh bang, dikata kita begini. Biduan apa biduan? Tinggi. Biduan mama. Pernah sekali aku pergi cedak. Asik. Mak lagi nanya. Katanya di kampung sebelah itu ada guru spiritual yang bisa itu. Tadi habis Ayo, ketemu. jangan dicolok mata orang. Mam siapa? Sama itu tuh guru spiritual itu. Itu dia, Mak pengen ke sono sayang. Mak pengen itu cari jodoh sampai tahu aja dia bisa jodohin Mak. Kan katanya dia bisa itu, bisa gono gini jadinya ntar Mak copot lu 7, copot lu 7. Makan emaknya Daus. Makan tahu Daus orangnya kayak gimana. Kalau minta mah jangan sama dia, Mak. Apa? Minta sama Allah. Yang Maha Kuasa. Oh berdoa. Lah iya yesterday. Iya. Kalau sama dia cepet sekarang minta sekarang jadi katanya gitu. Ya kalau begitu mama, kalau misalnya mau itu mam bukannya gitu, ma harus ngaji, bergurunya tuh berguru sama yang bener. Oh gitu. Lah iya, Bukan itu ilmu hitam ya? bukan masalah ilmu hitam. Jadi kalau guru spiritual itu sebetulnya guru yang bener-bener nilai agamanya punya, agamanya dalam, ya kan, orang terpandang. Jadi bukan dalam seginya yang ya macem-macem, tetap aja mintanya sama Allah. Oh, gitu, Mak. Iya. Dengerin, Emak kan udah pengen kawin sayang. Emang lu agak setuju apa kalau Emak kawin lagi? Ya urusan kawin kan urusan emak. Dosis setuju-setuju aja, Mak. Cuman ya emak kudu siap. Takutnya mau sama emak itu bukan antara karena kecantikannya emak. Cuma hanya itu doang, Mak. Gue dikatain cantik bahagia banget. Lah iya. Ntar begitu emak cantiknya luntur, emak ditinggal. Jadi kan emak kan kudu namanya cinta sama emak tuh cinta luar sama dalamnya. Iya gak? Oh gitu ya. Begitu Mak, mendingan emak sekarang nyenengin anaknya dulu. Itu. Ma, baru ketahuan sekarang, Ma. Nggak taunya Bang Daus itu kurang setuju Ma nikah lagi, takut kalah perhatian. Ntar kalau punya bapak baru, buat bapaknya baru, ya kan, dikasih ayam Bang Daus, dikasih tempe doang, ya kan. Buat bapaknya Bang Daus dimasakin sambal, Bang Daus kasih cabai doang, gitu kan. Takut kurang caper. Ngomong apa sih Pak? Muter aja sih ngomongnya. Tahu. Mak, siang nih. Iya. Ya kan, ini waktunya breakfast. Oh iya, Breakfast, waktunya juga breakfast. keliling. Yaudah Mak, Emil mau keliling dulu. Rezeki itu cari. Ayo, oh jadi Mak. Ada songong lu. Iya Mak. Aduh, mau nyosor aja lu. Dia kata gue nenek-nenek juga gue gak mau. Kalau sama buluk mah buset. Kemarin sama kambing juga begitu, cepika-cepiki. Lagi, aduh. Dorong aja. Apes banget. Nah, assalamualaikum. Salam. Kita muternya. Muter. Tapi kita duet maut dulu. Iya, ayo. Yesterday. Yesterday. Tabrak! No, Sono. belum. Tabrak! Tuh. Sono. Iya, itu banyak banget orang di sana. Iya. Ya kan, kali aja pada beli. Iya. Tabrak!
yesterday. Kalau udah begitu biasanya, biasanya gendong. Kan lu mau dagang, kok gendong? Iya, Dagang muternya. Nang ning. Biasa, Mak. Nang ning, nang nang. Nang ning, ning nang. Nang ning, ning nang. Mas, kamu kok belum transfer sampai sekarang? Tahu nggak arisanku tuh sampai batal, tahu nggak? Maaf Ratna, uangnya aku pakai buat yang tuku. Itu juga masih kurang. Lain lagi, aku harus cepat-cepat melunasinya. Jadi kamu udah ke yang tuko? Pantesan pulangnya cepat. Iya Ratna. Ya udah deh, nggak apa-apa. Arisan batal, yang penting kita bisa cepet jadi orang kaya, Mas. Lukisan. Pak, sini Pak. Ya Bu, Saya beli lukisannya Pak. lukisan ayat kursi Bu. Lukisan ayat kursi. Iya Bu. Pak, emang Bapak nggak jual lukisan pemandangan atau sawah atau ikan mas koi yang bisa bawa keberuntungan, Pak? Nggak jual Bu, saya hanya jual lukisan ayat-ayat suci. Wah, kayaknya kita perlu lukisan ayat kursi ini. Apa emang benar? Dengan lukisan ayat suci ini, setan-setan gak akan datang ke rumah. Astagfirullahaladzim. Sepertinya ada bayangan. Papa. Menik, kamu ini papa. Siapa ngagetin, Pak? Menik tuh mau salin. Baru pulang belajar kelompok tadi. Sudah, sekarang kamu masuk kamar dan jangan lupa ganti baju. Iya, Pak. Mas, aku pamit dulu ya, Mas. Aku mau ke rumahnya Mbak Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kayaknya malam ini makan enak nih. Setan, keluar kau! Ayo muncul! Lawan aku! Tukang lukisan itu menipu aku. Katanya lukisan ayat kursi itu bisa mengusir hantu. Ini malah banyak hantu berkeliaran di rumah ini. Menik, Menik bangun Menik. Menik, bangun Menik. Kenapa kamu seperti ini? Menik. Ini semua gara-gara si tukang lukis.
Hei, tukang tipu. Bapak mau beli lukisan lagi, Pak? Kurang ajar kamu. Kamu sudah berani menipu aku. Katanya, lukisan ayat kursi itu bisa musnah. Mana buktinya? Mana? Saya nggak bilang begitu, Pak. Malah anak saya mati gara-gara hantu getih itu. Dasar kurang ajar. Nipu! Pak! Bangun lu! Ayo, bangun! Bangun! Aduh. Ampun, Pak. Bangun! Ampun, Pak. Sutra saya. Nih, silahkan dipilih nih kain-kain sutranya. Ini mau yang mana nih? Ini boleh dilihat yang ini. Iya. Oh, yang ini bagus nih. Tante, Masih bisa kurang lagi nggak? silakan diminum nih, ada cemilannya juga. Makasih ya. Sama-sama. Gimana ya kalau kurang ya? Untungnya udah tipis banget, Mbak. Nggak bisa kurang. Ya kan, Sister? Nih, ini yang ini juga bagus nih. Berarti, Ya? berarti beli lukisan itu juga. Oh, ini sih hadiah dari temennya Adam. Kenapa, Mbak? Jalan pintas itu harus ada resikonya. Saya siap ya. Papa, Meni. Papa telah membunuh kamu. Mari kita doakan almarhumah Meni agar arwahnya tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firlaha wa'fu anha wa'afihi wa'fu anha. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah
Mas, kamu harus jawab jujur. Apa sebenarnya penyebab kematiannya Menik? Iya Ratna, tadi kan aku sudah ceritain dengan jelas kalau Menik itu kecelakaan. Aku nggak percaya sama kamu. Pasti kamu bohong sama aku. Aku pasti penasaran, Mas. Menik itu mati kenapa? Ratna, dengerin aku. Kamu itu harus bisa menerima kenyataan kalau Menik kecelakaan. Hantu! Hantu! Kamu ini kenapa sih, Mas? Hantu! Hantu Ratna! Hantu! Kamu ini stres ya? Mas, tolong Mas, ada hantu di sana, Mas, tolong Mas. Iya, Aku takut, Mas. Iya Ratna, rumah kita ada hantunya Ratna. Ayo. Mas, jadi hantu itu arwah penasaran dikirim Eyang Tuko untuk pesugihan itu? Iya Ratna, ini gara-gara aku belum bisa lunasi syaratnya itu. Tapi Mas, hantu yang aku lihat tadi di dapur itu kok laki-laki. Dan dia mirip sama bapak-bapak yang jual lukisan ayat kursi itu, Mas. Terus kenapa dia menghantui kita? Tidak! Tidak! Abang! Mas, Mas, sadar Mas! Mas! Kania, sebentar lagi jalan yuk. Kemana? Temenin aku nyari kado buat mama. Ih, ngapain capek-capek, Dam? Nih, kenapa belinya nggak di Tokopedia aja? Tuh, gampang banget, Dam. Nih, kita tinggal cari aja. Misalnya kamu mau cari tas nih, kita cari tas. Tuh, tas wanita. Nah, udah keluar kan semua, banyak banget pilihannya. Ntar tinggal pilih aja. Dan ini gratis ongkir loh, Dam. Bayarnya gimana cara bayarnya? Cara bayarnya... So tau. Ini kan kemarin aku yang ngasih tahu. Kenapa sekarang kamu jadi pintar? Cara bayarnya, cara bayarnya itu gampang. Tinggal bayar ke partnernya Tokopedia. Kamu ngasih tahu tapi belum pernah nih. Nih, set, klik ini beli, bisa. Udah kirim. Oh, Gampang kan? Gampang banget. Terus ntar barangnya tinggal dianterin deh ke sini. Iya, ini kan aku yang ngasih tahu kemarin. Iya, makanya dia pengen cobain langsung. Iya ya, soalnya aku juga baru sekali-sekali pakai Tokopedia. Kalau sekarang udah sering. Iya. Nah, Dam, cuma Tokopedia nih yang ngasih harapan pasti. Pasti promonya. Tuh. Pak RT, oh Bapak. Loh. Nyolong aja. Orang kok. Aduh, Nadam Kania. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak pasti mau cari Tante Rati ya? Salah. Malah aku curiga nih, pasti lagi ngomongin calon papa kan? Ini. Enggak, lagi ngomongin yang lain. Oh, lagi ngomongin yang lain. Mau diomongin gak nih? Jangan dong. Jangan. Mas, tunggu Mas. Tunggu, kamu mau kemana sih Mas? Ratna, tadi aku melihat hantu penjual lukisan. Tapi kenapa? Hantu penjual lukisan itu kenapa Mas? Apa dia udah meninggal? Kenapa dia menghantui rumah kita? Jangan-jangan kamu yang bunuh dia ya Mas? Diam Ratna. Aku tidak bunuh siapa-siapa. Mas, aku suruh kamu ke Eyang Tuko itu untuk berburu, Mas. Bukan malah bikin kacau kayak gini. Kamu lihat kan? Sekarang rumah kita jadi sarang hantu. Shh, diam Ratna. Apa kamu mau semua orang mendengar pertengkaran kita? Nggak ngerti, Mas. Harusnya hantu itu yang dikirim sama Eyang Tuko ngebantu kamu supaya kita jadi kaya, Mas. Bukan malah menghantui kita. Semua jadi kacau kayak gini.
Dan semenjak telepon yang keputus waktu itu sama Pak Marwan, kabarnya Pak Marwan sekarang nggak pernah kelihatan lagi. Kemana dia ya, Mah? Nomor yang biasa dihubungi juga nggak bisa sekarang di teleponnya. Ya mungkin dia lagi pergi keluar kota, Dam. Lagi ambil barang lukisan. Ntar juga paling balik lagi, jualan lagi gitu. Sebenarnya Adam masih kepikiran yang ini, Mah. Sebelum handphone mati, waktu Adam telepon, itu Pak Marwan dia teriak seperti minta tolong, Mah. Yang bener, Dam. Kok Mama tiba-tiba ngerasa merinding ya? Merinding. Nggak ada apa-apa, Mah. Iya kali ya, perasaan Mama aja. Oh ya, ngomong-ngomong, Mama mau minta tolong kamu. Besok tolong anterin kain sutra pesenannya Mbak Ratna ke rumahnya. Katanya Mbak Ratna lagi sakit soalnya. Iya, Mah. Kasih ya, Dam. Sama-sama. Ratna, badan kamu kok panas banget? Bentar ya. Eyang? Maaf, Eyang. Aku belum berhasil mengumpulkan uang untuk bisa menebus syaratnya, ya. Kamu masih mau promosi jabatan itu kan? Kekuatan kamu tidak sesuai dengan keinginan kamu. Wah, itu Pak Bimo kan? Ya. Lah. Jangan-jangan dia berguru tuh sama yang Suko, ya kan? Guru maksudnya gimana, belajar silat? Berguru. Belajar silat. Berguru tuh nggak belajar silat aja. Biasa. Minta sesuatu. Ya kan? Paling minta kaya itu dia. Ya Allah, masa iklannya begini sih? Pesugihan. Ada aja sih ya Allah, zaman sekarang masih ada ya pesugihan-pesugihan kayak gini? Pesugihan, Kak. Iya. Ih, parah banget. Coba lihat. Hah? Eyang Tupo. Sista. Sis. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Sista. Serem banget. Sista, ada apa ini? Ini mah, ternyata selama ini Om Bimo itu berguru kepada Eyang Tuko untuk melakukan pesugihan. Astagfirullahaladzim. Dan dia pasti membutuhkan tumbal. Ya Allah, serem banget sih. Sampai ada tumbal-tumbal segala. Aduh, kenapa sih orang-orang itu kenapa nggak cari duitnya dengan cara halal aja? Dan lebih parahnya lagi, Om Bimo itu nggak sengaja bunuh anaknya sendiri, si Meni. Assalamualaikum. 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 Mas, kayaknya ada orang di dalam. Apa dia lagi keluar ya? Mudah-mudahan orangnya masih di dalam. Siapa tahu nggak dengar. Yaudah deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sisa. Halo, assalamualaikum, sis.
Bis, emang beneran kalau Pak Bimo itu berguru sama Eyang Tuko? Ya mana gue tahu. Iya kali. Dia berguru. Berarti gosip warga bener juga ya. Kalau kekayaannya Pak Bimo itu boleh nyari pesugihan sama Eyang Tuko. Bisa jadi. Yang buat pesugihan kali ya. Lah bang, ntar lu, kayaknya ada yang aneh juga nih. Jangan-jangan kekayaan Bang Bopak yang nggak ada habisnya ini. Apa maksudnya? Iya. Eyang Tuko juga ya? Iya, kayak Tuko. Gak usah nuduh orang kayak gitu, nggak baik apalagi teman sendiri. Nih masalah gini, waktu Eyang Tuko itu turun dari mobilnya Bang Bimo, itu gue lihat, gue denger kalau dia ngomongin masalah arwah penasaran terus ngasih duit begitu. Ini bisa jadi kan namanya gue ngeliat, gue dengar sendiri begitu. Berarti kekayaannya Pak Bimo itu boleh hasil tumbal dong berarti ya bang ya? Apa yang ngomongin arwah kayak begitu? Bukannya masalah tumbal, kan gue nggak ngomong ke situ-situnya. Ya pesan gua sih mudah-mudahan kita terjaga dari perbuatan yang musyrik-musyrik seperti itu. Iya benar. Kan berlakunya musyrik itu kan buat orang-orang yang luapa seperti kalian yang nggak punya usaha. Pasti terjerumus dan terjerembab. Belum tentu benar bang. Iya. Ya pasti benar lah. Mereka ini kan bentuk kayak begitu juga. Udah nggak mungkin pasti meyakinkan lah. Nggak dialog lo kayak kain basah. Pakai lo ngomongin di lembab. Iya. Nah sekarang kita tanya nih, Bang Bo dapat kekayaan dari mana aja? Kok perasaan nggak habis-habis sih? Orang kaya tuh selalu berusaha, beda kayak Daus tuh. Belum ngomong apa-apa udah melotot. Masih bang? Kesurupan. Ya baru ngomong pesugihan aja udah begitu tampangnya jelek banget. Ketoprak bang. Ada yang beli toprak, layanin. Iya. Gue nitip lu aja ya. Lah sama saya. Ketoprak tuh, bantuin Daus. Lu yang layanin. Bang, gue mau dagang somai aja. Sekarang nyengir. Pak Marwan pesen toprak. Tuh. Kayaknya mau ada bisnis sama Bang Bopak. Iya Pak ya. Orang baru datang gimana mau bilang dari tadi baru datang. Kali ngomong sama abang di sini. Ngapain ngotot-ngotot? Itu. Ngotot-ngotot gimana? Tapi Bang, ngomong-ngomong kan pesennya ketoprak Bang. Kalau bisa mah Abang Abang ngapain? layanin dulu. Ini sendal. Apa ini sendal? Biar larinya nggak keganjel. Oh gitu ya Bang. Bang, gue ikutan Bang. Terus ngapain bawa gituan bang? Biar nggak panas. Meninggal. Mari Pak RT. Pak RT. Halo Pak RT. Iya benar. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya Allah, siapa nenek itu sus? Dan datang dari mana? Ratna sadar. Mbak, sebut nama Allah Mbak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebaiknya kita membacakan ayat kursi lagi Pak RT. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Iya, Bang. Rata-rata meninggal. Ya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Om Bimo, apa yang telah Om Bimo lakukan sehingga Tante Ratna jadi begini?
Saya sudah menyekutukan Allah dengan pesugihan oleh guru yang tuko. Astagfirullah. Masya Allah. Masya Allah. Pak Bimo, semuanya sudah telanjur. Nasi sudah menjadi bubur. Bila perlu, seret yang tuko kejar hukum. Supaya nggak ada korban lagi. Saya udah melaporkan Eyang Toko atas pelanggaran dia dan pesugihannya. Aduh, panas banget sih. Mau hujan kali ini ya. Si Daus Mame lagi ngambil air lama banget. Au. Waduh, wow. Waduh, suara apaan tuh ya? Suara apaan tuh? Ah, Us, lu ngaget-ngagetin emak aja. Si Mus. Ngapain sih lo kayak nakut-nakutin begitu? Agak nakut-nakutin, siapa yang nakut-nakutin? Lah itu baru, au, tuh kan. Wow. Itu mah suara handphone, Mak. Oh, suara Handphone orang lewat kali. Oh. Lo ngapain kemarin malam-malam? Masuk angin. Masa tidur. Ma pengen ngomong sama lu. Gimana mah diizinin kagak kalau ma kawin sama Bopak? Masih aja ngomonginnya itu mulu. Ya lu mah begitu, abisannya belum ada jawabannya, ma tanya terus. Ma, jangan sama Bopak apa sih? Emang yang lain aja dah. Lah, yang kaya itu di kampung sini ya cuman Bopak. Gimana sih lu? Lu mau ma kaya gara-gara dapat pesugihan? Gak mau kan? Ya nggak mau, Ma. Tapi juga Daus nggak rela kalau Salim emak tuh kawinnya sama Bopak. Masa Bopak jadi bapak tirinya Daus sih, Mak? Lah emang ngapa? Dia kan orang. Daus kan tahu banget wataknya, Mak. Sampai tahu memang ntar dia bisa berubah. Nggak mungkin, Mak. Nggak mungkin cinta sama emak. Beneran. Yang ada cuman nyusahin emak. Lah, orang kaya nyusahin, yang ada juga emak nyusahin dia. Us, ngomongin gitu lu. Panjang umur. Sehat. Ya Allah. Sehat. Astagfirullahaladzim, jangan begitu kenapa? Itu kan anak aneh. Biasa kalau orang kegiatan gitu ya gitu kan. Us. Waduh. Gimana mau jadi Us, lu lihat tuh Us. Tuh lihat lu, duitnya gepokan begitu. Terima dari aku. Waduh. Gede kan suka songong gitu. Copot. Woi. Nah. Ya Allah. Tuh kan Us. Baik kan, lu lihat, lu nyari duit 100-200 ribu susah setengah mampus. Itu segepok lu dikasih. Baik kan dia kan? Mau kemana lu, Pak? Ya Us, kegiatan orang kaya apalagi sih Us? Kita itu kan harus menyatroni orang yang duafa, anak yatim piatu. Biar harta kita banyak itu tercuci dengan kebaikan kita. Tuh. Nah kamu kan tuh bagian dari itu. Tuh. Iya kan ya? Yuk, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya? Iya, Tante. Astagfirullahaladzim. Tante, kok airnya jadi merah gitu, Tante? Tante, apa ini azab dari Allah buat almarhumah? Karena almarhumah sudah menyekutukan Allah. Wallahu alam kan ya. Udah, kita lanjutin aja ya mandiinnya. Bismillahirrahmanirrahim.
kita bacain doa. Mari, Mas, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Loh, Astagfirullahaladzim. Dam, kok jadi kayak nenek-nenek gitu? Perasaan tadi waktu kita kafani gak kayak gini jenazahnya, Dam. bagaimana ini Pak Ustadz? Ya udah Dam, kalau gitu kita berdoa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihat keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari godaan setan yang berbentuk manusia atau jin. Ya biasalah, kayak nggak tahu aja ya kan. Orang paling kaya ketua di kampung Koclet. Manggilnya gimana tuh ya? Kira-kira manggil papa, opa, atau ayah? Kalau gue rasa sih cocoknya sih manggilnya Dedi. Emang lu ceritain siapa? Emang belum tahu apa pura-pura nggak tahu? Dia udah seneng sebetulnya Oh mah. iya, gue rasa begitu. Tutup-tutupin. Gue yang seneng, maksud lu apa? Hah? Kok gue yang seneng? Lah, Emang gue sih nggak tahu. Kan lu belum ngomong, tadi gue nanya. Emang lu ngomongin siapa? Bujuk busrak Bang Daus. Sekampung Kucing udah tahu semua, Iya. udah heboh. Geger. Maksud lu? Kalau emaknya Bang Daus mau nikah sama Bang Bopak. Iya. Iya, kan keren tuh. Iya. Orang kaya lagi di sini, ya kan? Ya, Bang Secara Bang Daus, Bang Bopak yang biasa berantem mulu, ya kan? Hidup serumah, jadi bapaknya manggilnya apa? Pas. Dedi Bopak. Ya. Dedi. Oh, Dedi kekinian. Apa? Papa. Papa. Papa Opak. Udah gitu nanti Apa? kalau punya anak, Manggilnya? sih panggil Om apa Abang Dinda ya. Mau dipanggil. Jadi lu dari tadi ngenawain yang lu tawain itu emak gua. Ya, bukan kenawain, kita seneng justru Bang. gembira. Iya, akhirnya Bang Daus bisa jadi orang kaya. Anak orang kaya. Iya. Jadi nggak usah jual ketoprak lagi. Iya, yang lu maksud emak gua sama Bopak kan? Iya, siapa lagi?
Pokoknya gua gak ada Edo. Gua gak ada Edo. Gua gak ada Edo.